Oke teman semuanya, kali ini kita mengerjakan proyek pengerjaan sebuah lemari pendingin, yaitu kulkas merek Polytron satu pintu, yang kebetulan pada saat ini kita dipanggil oleh pemilik kulkas ini karena kulkasnya tidak berfungsi lagi atau rusak. Adapun teman-teman semuanya, kerusakan dari kulkas ini adalah akibat dari kelalaian pemakaian sehingga kulkas ini rusak. Mengapa saya katakan demikian teman-teman? Karena kerusakan dari kulkas ini adalah mengalami kebocoran pada bagian evaporatornya pada yang dilakukan oleh pemilik, maksud saya oleh anak dari pemilik kulkas ini pada saat mengambil es batu yang ada di dalam ruangan evaporator. Anak dari pemilik kulkas ini menggunakan benda tajam, yaitu berupa pisau yang mencongkel es, yang kebetulan pada saat itu es tersebut melekat kuat pada bagian evaporator. Namun kita lihat teman-teman, sepertinya lubang atau kebocoran yang ada pada bagian evaporator ini sangat kecil. Walaupun demikian, sekecil apapun lubang yang ada di bagian evaporator ini sudah pasti itu mengakibatkan seluruh refrigeran yang ada di bagian kulkas atau seluruh pipa yang mengelilingi atau yang berada di bodi kulkas ini pasti kosong, karena refrigeran atau pendingin dari kulkas tersebut memiliki sifat seperti gas. Apabila ada kebocoran sedikit saja pun, maka gas tersebut akan habis keluar, tidak tersisa. Demikian juga dengan kulkas yang kita kerjai saat ini. Oke teman-teman semuanya, pada saat ini kita akan melakukan pemompaan atau mengeluarkan oli yang sempat naik. Oli tersebut posisinya berada di bagian kompresor atau mesin kulkas ini, dan pada saat terjadi kebocoran di bagian evaporator, otomatis oli tersebut ikut terbawa naik ke atas. Terlebih lagi menurut pemilik dari kulkas ini, setelah kulkas ini bocor, pemilik rumah kemudian masih mencolokkan kulkas ini ke listrik. Dalam anggapan mereka, siapa tahu kulkas ini bisa dingin kembali. Namun teman-teman dan pemirsa dimanapun berada, perlu kita sampaikan apabila teman-teman dan pemirsa dimanapun yang menyaksikan video ini, apabila kalian atau keluarga ataupun teman dan tetangga kalian apabila mengalami kondisi kerusakan seperti ini, artinya bagian evaporatornya dari kulkas kalian itu bocor, dimohonkan kepada kalian untuk tidak mencolokkan kembali kulkas ini ke listrik, karena hal tersebut sangat berisiko sekali. Mengapa saya katakan demikian? Karena apabila di bagian ruang evaporator ada kebocoran, apabila kita colokkan kulkas tersebut ke listrik, otomatis kompresor akan menyedot atau menghisap seluruh udara, kotoran, air ataupun minyak, apapun yang tersimpan atau berada di bagian evaporator pasti terhisap masuk ke bagian kompresor. Oleh sebab itu teman-teman, hal tersebut sangat berbahaya, karena apabila ada air yang masuk ke dalam kompresor, hal tersebut dapat mengakibatkan kompresor dapat rusak atau terjadi konsleting.
karena di dalam kompresor tersebut terdapat gulungan spool yang terbuat dari aluminium ataupun tembaga yang dialiri oleh medan listrik. Teman-teman semuanya pasti mengetahui apabila kelistrikan tersebut bercampur dengan air maka akan terjadi hubungan singkat atau korsleting. Seperti itulah teman-teman. Apabila hal tersebut kita lakukan, maka kompresor akan menghisap seluruh air dan tercampur dengan oli dan juga gulungan spool yang ada di dalam kompresor tersebut akan dilumuri oleh air. Sedangkan air merupakan isolator yang dapat menghantarkan listrik. Dan hal tersebut sangat berbahaya teman-teman, karena apabila setrum listrik masuk ke dalam kompresor, sedangkan kompresor tersebut terhubung langsung ke bodi atau wadah dari sekeliling kompresor yang dihubungkan oleh air yang terhisap dari bagian evaporator, maka apabila kita menyentuh permukaan atau di bagian manapun pada kulkas yang bocor tersebut, maka kita akan merasakan kejutan listrik, karena arus listrik sudah mengalir ke seluruh bodi atau sekeliling kulkas, baik itu di bagian dalam evaporator, di bagian belakangnya, di bagian bodi samping kanan kiri, atas, dan juga di sekelilingnya. Apapun yang kita sentuh pasti akan tersengat listrik. Dan teman-teman semuanya, hal tersebut sudah tidak ada jalannya lagi apabila seluruh kulkas kita sentuh sudah terjadi setrum, maka tidak ada jalan keluarnya lagi selain kita mengganti mesin atau kompresor kulkas tersebut. Karena kompresor kulkas yang sudah terkonek ke bodi melalui dikonekkan oleh air ataupun apapun itu, tidak akan bisa dapat diperbaiki lagi. Jalan satu-satunya adalah dengan mengganti kompresor atau mesin dari kulkas tersebut. Oke teman-teman, dimanapun berada dan pemirsa yang menyaksikan video ini, saat ini kita sedang melakukan pengelasan pada saat proses finishing dari pengisian refrigeran dari lemari es satu pintu atau kulkas ini teman-teman. Dan seperti inilah cara masuk ke dalam pinggir sungai lubang dari pengisian refrigeran yang masuk ke bagian kompresor. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.